Monggo diunjuk dulu kopinya, dinikmati dulu apa yang ada di hadapan kita. Jangan sampai apa yang ada di hadapan kita ini membuat kita marah. Berarti kita masih tersesat. Jadi kalau kita menghadapi apa yang ada di luar diri kita dengan panas hati, dengan tidak kecocok, kita masih tersesat. Namun bila kita menghadapi apa yang di luar diri kita dengan enjoy, dengan tenang, dengan bahagia, dengan nyantai, berarti kita tidak sesat. Kenapa kok tidak sesat? Bisa menikmati yang di luar dan yang di dalam. Bisa menikmati langit dan bumi. Bisa menikmati alam semesta. Itu loh surga, bro. Bukan surga-surga yang dibayang-bayangkan manusia. Surga di sisi Tuhan itu ketika kita sudah enjoy. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai Tuhan. Kebalik. Jadi iman kita, akidah kita selama ini terbalik, tapi kita sadar. Mengikuti petunjuk yang di luar saja, petunjuk yang ada di dalam tidak diikuti, yaitu tandanya apa? Ayo dinikmati kopinya dulu sebelum kita melanjutkan dengan judul yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku yang ada di Komal ini dan baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Salam sehat, bahagia selalu di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Pada Senin 10 Februari 2025 ini saya akan membawakan judul yakni Aku Bukan Pengikut Kitab Al-Quran. Aku bukan pengikut kitab Injil. Aku bukan pengikut kitab Taurat. Aku bukan pengikut kitab Zabur. Dan aku bukan pengikut kitab-kitab yang ada di dunia ini. Kenapa? Kitab yang saya ikuti adalah kitab diriku sendiri. Karena sesungguhnya akulah Alkitab. Terciptanya dirikulah sebagai kitab-kitabnya Tuhan. Apa yang terjadi pada dirikulah ini bukti ayat-ayat Tuhan. Bila aku mengikuti cerita kitab-kitab yang di luar diriku, bila aku hanya mengikuti kitab-kitab Al-Quran, kitab Injil, Zabur, Al-Quran, sama halnya aku hanya berhayal ikut orang-orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu biarlah
terdahulu dengan kitab-kitabnya. Saya dengan kitab saya sendiri, Anda dengan kitab Anda sendiri. Sekarang inilah yang wajib kita ikuti. Kitab diri sendiri. Apa maknanya? Kitab-kitab yang terdahulu itu menceritakan zaman-zaman dahulu. Tapi kitab yang sekarang ini menceritakan kitab zaman sekarang. Jadi kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu hanya pedoman, petunjuk, karcis untuk bisa melihat pagelaran diri. Bukan kitab yang sebenarnya. Pada diri kita sendiri inilah Alkitab itu. Pada diri kita sendiri inilah Al-Quran Qadim itu. Al-Quran kitab yang berjalan. Ya diri kita inilah Kitabullah. Diri kita inilah Habibullah. Diri kita inilah kekasih Allah. Tapi anehnya kita selama ini ingin menjadi kekasih Allah. Tapi di dalam hati kita tidak menjadikan Allah sebagai penguasa. Tapi kita selalu menjadikan hawa nafsu sebagai penguasa. Malah kita menjadikan kedagingan sebagai penguasa di dalam pagelaran ini. Maka dari itu bagaimana mungkin kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Sementara kita hanya berkasih sayang kepada setan. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan kasih sayang Tuhan. Sementara kita lebih percaya kepada setan. Kepada hawa nafsu kita sendiri. Kepada kedagingan kita sendiri. Jadi kajian ini untuk seluruh manusia apapun agamanya, untuk seluruh manusia apapun keyakinannya, untuk seluruh manusia apapun imannya, tak peduli, pokoknya untuk para kekasih-kekasih Tuhan. Siapakah kekasih Tuhan? Anda semua umat manusia itu kekasih Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengasihi sayangi Anda, maka Anda takkan pernah wujud di dunia ini. Bila Tuhan tidak menjadi wali Anda, maka Anda tidak akan bisa tercipta di dunia ini dengan kasih sayang Tuhan, dengan rahman rahimnya Tuhan, maka Anda tercipta di dunia ini. Bukan karena kedua orang tua kita ada. Karena Tuhanlah yang mengadakan kedua orang tua kita sehingga kita ada. Jadi kita sebenarnya bukan anak orang tua, bukan anaknya ibu, tapi anak Tuhan, ciptaan Tuhan, hasil karya Tuhan, diwujudkan Tuhan, dihidupi Tuhan, dikuasai Tuhan. Itulah kitab-kitab yang nyata yang harus kita ikuti saat ini, zaman sekarang ini. Sedangkan Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu kan kitab zaman dulu. Tidak sesuai bila kita mengikuti kitab zaman dulu. Tidak sesuai bila kita mengikuti kitab orang lain. Wong kita punya kitab-kitab sendiri. Masing-masing manusia itu khalifah Allah. Punya kitab-kitab sendiri. Maka berjalanlah dengan petunjuk kitab-kitabmu. Berjalannya dengan petunjuk-petunjuk Allah. Petunjuk Tuhan yang ada pada dirimu. Kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk kitab-kitab terdahulu, buktinya Anda suka berdebat.
membanding-bandingkan Al-Quran dengan Injil, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Zabur, membanding-bandingkan Al-Quran dengan Taurat, membanding-bandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Panas. Kenapa? Karena kita salah iman, mengimani kitab-kitab orang lain, tapi kita tidak mengimani kitab diri kita sendiri. Ya selamanya tak akan pernah bisa enjoy, tak akan bisa tenang, tak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Disiksa terus dengan orang lain, disiksa terus dengan kepahaman orang lain, kepahaman yang ada pada dirinya. Kitab-kitab dirinya tidak pernah dibuka, ayat-ayat dirinya sendiri tak pernah dibaca, tak pernah disaksikan, dan tak pernah direalisasikan di dalam kehidupan ini. Kita hanya ikut-ikutan kitab-kitabnya orang lain, orang zaman dahulu. Sedangkan kitab-kitab yang diperintahkan untuk diikuti, apa yang ada pada diri kita, kita tidak mengikuti. Halusinasi, hayalan saja. Kita berhayalan terbang hidup di zaman dahulu, padahal kita sekarang hidup di zaman sekarang. Kita berhayal kepada kitab-kitabnya orang dahulu, cerita-cerita orang dahulu. Kita mengabaikan cerita diri kita sendiri. Iya tidak? Kira-kira sampai sini bisa dipahami atau tidak? Mohon kejujuran Anda. Tolong jawabannya lewat komentar. Kang Najamuddin bisa dipahami, alhamdulillah. Yang paham bisa terus bergabung di sini, tapi bagi yang tidak paham silakan pergi dari sini, cari yang bisa Anda pahami. Karena kalau yang tidak paham tetap ada di sini, nanti Anda akan tersesat. Jadi apa yang Anda pahami, carilah kajian-kajian yang Anda pahami. Jangan Anda duduk dalam kajian yang tidak Anda pahami. Jangan Anda duduk di majelis yang kira-kira tidak Anda sukai, percuma dan tak berguna. Jadi bila di kajian Uripe Allah ini tidak cocok buat Anda, terbanglah, carilah kajian yang cocok. Karena di dalam kajian Uripe Allah ini hanya bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, orang-orang yang sudah dibaptis hatinya, orang-orang yang sudah disahadatkan hatinya. Jadi makna dari baptis itu kan lambangnya orang itu kalau mau dibaptis dicelup-celupkan ke air. Supaya apa? Supaya mati kemanusiaannya. Supaya manusianya tidak jadi Tuhan lagi. Itulah makna dibaptis. Tapi kalau kita memahami baptisan itu hanya lambang-lambang pembaptisan saja, lambang supaya agar manusia resmi masuk agama Kristen, meskipun ribuan baptis, bila kita masih jadi Tuhannya, ya percuma dan tak berguna dibaptis. Karena kedagingannya masih muncul bahkan tambah besar. Kalau di dalam Islam, percuma dan tak berguna syahadat ribuan kali pun syahadat, bila kita masih mengandalkan hawa nafsu kita sendiri, tidak bisa menghadap diri kita sendiri, tidak bisa menghadap fitrah diri kita sendiri, percuma dan tak berguna syahadat-syahadat itu, malah menyesatkan Anda. Tidak selamat, malah tambah sesat. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak sesat? Memasuki, mempelajari kitab-kitab terdahulu seperti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan sebagainya. Masuklah ke dalam dirimu, baca kitab-kitabmu, maka kamu di dalam kehidupan ini agama apapun bisa selamat,
bisa selamat di dalam agama Islam. Menurut KTP Anda agama Islam, tapi Anda bisa masuk ke dalam diri Anda sendiri dan membaca diri Anda sendiri, membaca cerita diri Anda sendiri, membaca ayat-ayat yang terjadi pada diri Anda sendiri. Agama Islamnya selamat. Yang Kristen pun juga begitu. Masuklah ke dalam dirimu, kenalilah siapa Tuhan itu. Sehingga kita tidak tersesat lagi ketika Anda sudah selamat kembali kepada Bapa, bahwa aku dan Bapa itu adalah satu, maka Anda akan selamat. Selamat dari menghujat orang lain, selamat dari memfitnah orang lain, selamat dari menghina orang lain, selamat dari merendahkan orang lain. Itulah tanda Anda selamat meskipun Anda di dalam agama Kristen. Sebaliknya begitu, bila kita hanya mengkaji, memandang kitab orang lain, selamanya agama apapun Anda, ya sama-sama celaka. Sama-sama sesat. Jadi jangan sibuk pindah-pindah agama. Podo wae, bila kita tidak mengenal Tuhan, agama apa saja salah. Agama apa saja sesat. Kenapa? Bukan agama Tuhan. Tuhannya selama ini Tuhan versi kepahaman manusia. Jadi agama Tuhan itu bila sudah tidak ada caci maki lagi di dalam hati kita, dalam hati Anda sudah tidak ada hujatan-hujatan lagi kepada orang lain, berarti itulah Anda sudah lurus di jalan Tuhan. Bila sudah tidak ada merendah-rendahkan orang lain, itulah tanda Anda selamat. Kenapa? Anda membaca kitab diri Anda sendiri. Anda menghadap diri Anda sendiri bahwa sesungguhnya Andalah kitab-kitab Tuhan, dan Anda suka, cinta membaca ayat-ayat yang ada pada diri Anda. Kalau Anda membaca ayat-ayat yang di luar diri Anda, kalau Anda membaca ayat-ayat yang Anda yakini di luar diri, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, Anda akan kepanasan. Debat terus, tidak ada selesainya, panas. Kok seneng jadi ahli neraka? Kok seneng hidup bersusah-susah? Kok seneng hidup di dalam ketakutan? Kok seneng hidup di dalam penderitaan? Ya tidak, sahabat-sahabatku. Jadi Anda adalah pengikut diri Anda sendiri, menghadap diri Anda sendiri. Jadi adanya saya di hadapan Anda karena Anda menghadap diri Anda sendiri. Bila Anda tidak menghadap diri Anda sendiri, Anda akan tersesat memandang saya. Pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Bila Anda tidak menghadap diri Anda sendiri, pasti Anda akan tersesat ketika Anda memandang saya. Contoh, saya agamanya Islam. Bila saya tidak menghadap diri saya sendiri, pasti bila saya memandang orang Kristen, orang Nasrani, Yahudi, Majusi, pasti saya menyesat-nyesatkan mereka. Bila saya tidak memandang atau saya tidak menghadap diriku sendiri, saya tidak menghadap Kitabullah, saya tidak membaca ayat-ayat Tuhan yang ada pada diri saya, pasti saya akan menyesat-nyesatkan orang lain, beda pandang. Kenapa? Karena kita lebih cenderung menilai orang lain daripada kita menilai diri kita sendiri. Namun bila aku selalu menghadap diriku, maka aku
akan menghadapi orang lain seperti aku menghadapi diriku sendiri. Dan jadi orang lain dengan diriku tidak ada bedanya, sama-sama makhluk, sama-sama mati, sama-sama gaib, sama-sama tak ada, sama-sama tak wujud, sama-sama tak hidup. Jadi enjoy saja. Karena sudah lurus menghadap kitabnya sendiri. Jangan menghadap kitabnya orang lain, panas. Apalagi kitab zaman dahulu, panas. Jadi kitab-kitab yang ada, yang diturunkan zaman dahulu itu, seperti Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, itu hanya untuk referensi, untuk agar kita mudah membaca kitab yang sekarang, agar mudah membaca kitab diri, bukan membaca kitab yang di luar lagi. Bila kita sudah membaca kitab diri kita sendiri, kalau kita sudah berhasil memandang kitab-kitab kita sendiri, berhasil membaca ayat-ayat kita sendiri, pasti kita berhasil memandang kitab orang lain. Pasti kita berhasil membaca kitab orang lain. Itulah makna dari hablu minallah wa hablu minan nas. Bila kita sudah kembali kepada Allah, maka kita mudah kembali kepada manusia. Bila kita mudah kembali kepada Allah, maka terkuaklah tabir-tabir rahasia kemanusiaan. Maka bisa ketika tabir-tabir kemanusiaan sudah terkuak, sudah tak ada hijab-hijab lagi, karena sudah terang benderang dengan nurullah, dengan uripe Allah, maka yang ada enjoy saja, bahagia, tenang, tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena sudah nampak nyata rahasia itu. Sudah tidak ada rahasia lagi. Sudah tidak ada alam gaib lagi. Yang ada hanya alam nyata. Karena kita selama ini berada di alam kegoiban, apa buktinya? Kita percaya-caya nanti ada neraka, nanti ada surga, nanti ada kematian, nanti ada kehidupan, nanti ada siksa kubur, nanti ada pertanyaan mungkar dan nakir, nanti ada hari kiamat, nanti ada hari pembalasan atau hari perhitungan, nanti melewati siratal mustaqim dan sebagainya. Semuanya nanti. Berarti kita selama ini makhluk gaib, berada di alam kegoiban, di alam hayalan, di alam penuh hijab. Gimana? Kira-kira bisa dipahami? Abang-abangku yang di bawah, paham atau tidak? Diterima atau tidak? Mohon jawabannya sebelum saya lanjutkan. Agar kajian ini tidak disangka ini kaset. Ini bukan kaset. Benar, manusia adalah kaset-kasetnya Tuhan. Yang bicara ya Tuhan itu sendiri. Yang mendengar ya Tuhan itu sendiri. Kita hanya kaset-kasetnya Tuhan. Jadi kaset kok enggak mau. Jadi kaset itu enjoy. Tidak ada beban. Jadi kaset itu tak takut salah. Jadi kaset itu pun juga tak merasa benar. Enjoy saja. Wong jadi kaset. Yang rekaman Tuhan, yang bisa mendengarkan Tuhan, yang bisa bicara Tuhan, yang bisa menyaksikan Tuhan. Enjoy kan? Kira-kira ada yang masih kesulitan memahami kajian di Uripi Allah ini? Karena kajian-kajian di Uripi Allah ini hanya diperuntukkan, dihibahkan bagi orang-orang yang sudah baiat.
Kalau yang belum baiat, jangan makan kajian Uripi Allah. Nanti keselek, kelelekan, bisa muntah kalau belum baiat. Jadi untuk memahami kajian Uripi Allah ini harus dibaiat dulu agar setelah baiat kajian di Urip Allah menjadi makanan-makanan yang enak, yang nikmat. Tergantung hati Anda sudah dibaiat apa belum, Anda sendiri yang tahu. Jadi kita tidak butuh cari tahu nasib orang lain. Kita butuh mengetahui nasib kita sendiri. Jadi yang tahu diri Anda sendiri adalah Anda sendiri. Saya tidak tahu Anda. Enjoy saja. Jadi memang kajian-kajian di Uripi Allah ini terbukti bagi sahabat-sahabatku yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan kelas khusus atau baiat. Anda sudah memahami bahwa kajian-kajian yang diuripi Allah ini hanya bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, yang sudah dipenggal kemanusiaannya baru bisa menikmati. Tapi kalau kita memaksa belum terbaiat hati kita, karena kita masih ada campur tangan hawa nafsu, kita tak akan pernah bisa enjoy. Kita tak akan pernah bisa menikmati kajian-kajian yang ada di Uripi Allah ini. Kadang kita merasa paham saja karena kita tidak sungguh-sungguh mencarinya. Akhirnya begini, kalau hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Nah inilah akibat manusia belajar sendiri. Karena tidak digurukan kepada orang yang berhak. Jadi carilah guru-guru yang ada di daerah Anda, yang terdekat dari Anda, agar tidak salah paham. Kalau memang hati Anda belum terbaiat, bagi yang sudah baiat, bebas terbang kemanapun, enjoy saja. Jadi memang kajian-kajian yang ada di Uripi Allah ini khusus makanan yang istimewa bagi orang-orang yang sudah jadi ahli surga. Baiti jannati, jadikan surga yang ada di dalam dirimu, jangan jadikan neraka yang ada di dalam dirimu. Maka kalau kita menjadi neraka di dalam diri kita sendiri, pasti kita menerakakan orang lain, menghina orang lain, menghujat orang lain, merendahkan orang lain, menghina-hina orang lain. Kenapa? Karena kita sudah duduk di dalam neraka yang panas, sehingga kita suka melempar api kepada orang lain. Namun kalau kita sudah duduk di dalam surga, enjoy saja, dilempar api yang tidak terbakar, direndahkan ya tidak rendah, dihujat ya tidak akan pernah terhujat, disinggung tidak pernah tersinggung, dicaci maki, enjoy saja. Itulah orang-orang yang jadi ahli surga, nonton Allah sambil makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa dipahami ya. Jadi aku bukan pengikut kitab Al-Quran, bukan pengikut kitab Injil, bukan pengikut kitab Zabur, bukan pengikut kitab Taurat, tapi aku pengikut Tuhan. Pengikut kitab-kitab yang ada pada diriku sendiri. Karena kitab-kitab yang di luar itu hanyalah karcis untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi Anda belajar Injil, belajar Al-Quran, belajar Taurat, Zabur, dan belajar kitab-kitab apapun, itu hanya karcisnya. Selama ini kita hanya terbelenggu pada karcis, tidak masuk-masuk surga. Tidak bisa menikmati tontonan.
ora mlebu biskupe monggawa karcis. Jalan ke sana membawa karcis yang diperdebatkan. Ke sana membawa karcis yang dihina-hina, karcis yang disesat-sesatkan. Karena kita selama ini mabuk karcis, mabuk agama. Orang nonton pertunjukan, kartise mung dicekel dewe-dewe, ora diserahkan kepada yang menjaga panggung sandiwara. Sehingga kita tidak bisa nonton pagelaran, nonton film yang indah. Maka dari itu serahkanlah karcis Anda itu kepada yang menarik karcis untuk petugas karcis agar Anda bisa masuk ke gedung pertunjukan yang megah, pertunjukan alam semesta. Jadi kalau saya tulis judulnya, aku bukan pengikut Al-Quran, bukan pengikut Injil, bukan pengikut Zabur, bukan pengikut Taurat. Kira-kira Anda sekarang masih mensesatkan saya apa tidak? Coba jawabannya di bawah. Cara biar rezeki ini tidak ada sangkut pautnya dengan rezeki hawa nafsu. Ini cuma menyangkut rezeki yang agung. Apa itu rezeki yang agung? Berpasrah diri pada Allah, karepe Allah, enjoy wae. Itulah rezeki yang agung. Bukan rezeki-rezeki yang secara syariat itu rezeki yang memanaskan. Rano cukup kurang wae. Itulah rezeki-rezeki ahli neraka, makan nanah dan darah. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Sombong, congkak dengan kekayaannya, congkak dengan pangkatnya, sombong dengan kedudukannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan amalnya. Itu rezeki yang panas, itulah api-api. Rezeki dunia ini api, maka dari itu carilah rezeki akhirat. Rezeki hati yang bisa menenangkan hati, yang bisa membahagiakan hati Anda, yang bisa membuat enjoy saja Anda ketika Anda duduk di mana saja. Duduk dalam kemiskinan secara syariat, enjoy. Duduk dalam kekayaan secara syariat, enjoy. Dimanapun Anda duduk, sama-sama enjoy. Duduk dengan orang Islam, enjoy. Duduk dengan para pastor, para pendeta, enjoy. Kenapa? Karena sudah duduk di dalam surga, sudah nonton pertunjukan. Ketika kita terpaut dengan apa yang di luar diri kita, yakni dunia, selamanya kita tersesat. Jangan mentuhankan dunia, tuhankanlah yang punya dunia. Jangan mentuhankan uang, tuhankanlah yang menjadikan uang. Karena bila manusia masih mentuhankan uang, pasti hidupnya diece terus, dihina terus dengan uang. Sampai kapan kita hidup melarat dan miskin? Bila kita sudah mencintai siapa yang menciptakan dunia, dunianya moro-moro dewe, rasa dikejar moro dewe. Karena Anda sudah mencintai siapa yang menciptakan dunia ini. Anda mencintai siapa yang menciptakan diri Anda, sehingga Anda bisa menghadap diri Anda dan pulang ke hadratillah, yakni puncak kesadaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya Anda semua adalah kitab-kitab Tuhan, tulisan-tulisan Tuhan, ayat-ayat Tuhan. Tuhan menulis takdir setiap manusia di Lauh Mahfuz. Apa maknanya? Di dalam hidup ini sudah tertuang, tertulis takdir-takdir Tuhan. Anda dijadikan miskin, enjoy saja. Karena bukan mau Anda, itu mau Tuhan.
Kalau Anda mengedepankan mau Anda yang tidak mau miskin, selamanya Anda terbakar. Kenapa? Karena kita tersesat dengan mau kita sendiri. Kita tidak mau dengan apa yang ditakdirkan Tuhan. Kenapa? Karena kita lebih memilih menjadi Tuhan daripada dituhani Tuhan. Maka dari itu kita selalu melawan Tuhan. Ia panas terus. Bingung cari dunia. Akhirnya ketika dunia sudah didapat, akhirnya ketika jabatan sudah didapat, akhirnya ketika harta sudah didapat, kita sibuk hanya menjaga harta yang bukan milik kita. Disibukkan menjaga apa-apa yang bukan milik kita, sedangkan milik kita sendiri tidak dijaga. Apa milik kita? Qanaah. Apa milik kita? Enjoy dengan semuanya. Karena kita tidak memasuki tontonan atau gedung biskupnya alam semesta. Karena karcisnya dibawa sendiri-sendiri. Tidak diserahkan kepada petugas karcisnya. Yang tidak bisa masuk di dalam gedung tontonan pagelaran Tuhan, pagelaran alam semesta ini. Kenapa? Karena ikut kitab-kitabnya orang lain. Karena suka memandang orang lain. Jadi pandanglah dirimu sendiri, pandanglah ayat-ayatmu. Anda didudukkan sebagai orang kaya, enjoy. Anda didudukkan menjadi orang tak punya, enjoy. Yang penting hartamu, enjoy. Bukan ilmu makrifat. Saya tidak butuh ilmu makrifat. Kenapa? Karena Allah butuh bermakrifat kepada saya. Saya tidak butuh makrifat kepada Allah. Karena Allah yang butuh saya. Ayo, kira-kira paham atau tidak? Mudah dipahami atau tidak? Mohon jawabannya. Silakan dijawab sambil diunjuk kopinya. Alhamdulillah paham. Terima kasih. Yang lainnya paham ya? Jangan takut sesat. Kalau manusia masih takut sesat berarti masih sesat. Namun manusia yang sudah tidak sesat lagi maka tidak akan takut sesat. Kalau manusianya sudah menemukan kebenaran tak akan pernah takut sesat. Disesat-sesatkan orang enjoy saja. Wong tidak sesat. Alhamdulillah. Kalau babakan dunia silakan bertanya atau bermudzakarah atau sharing dengan yang ahli dunia, Kang Mas. Karena di sini ahli akhirat. Maknanya kita hanya bicara ketuhanan, bukan bicara kemanusiaan. Jadi kalau Anda mencari kemanusiaan, mencari dunia, Anda tidak cocok ada di sini. Jadi carilah makanan yang cocok buat Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu dan saya akan mengadakan tanya jawab 15 menit sampai pukul 8. Dengan apa yang sudah kita kaji, silakan bertanya-tanya lewat kolom komentar. Dan mohon maaf saya tidak menaikkan Anda, tapi pertanyaannya lewat kolom komentar saja. Dan akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukakan aku sayang. Buai. Alhamdulillah, terima kasih hadiah-hadiah gift-nya. Terima kasih hadiah like-like-nya yang sudah
lekan di live ini tanda Anda paham. Jadi apa yang Anda kirim di sini itulah tanda bahwa bukti Anda paham. Anda mendukung kajian ini. Itulah tanda bukti. Silakan yang mau naik. Saya kasih waktu 10 menit. Yang penting nanti tepat pukul 8 kita akhiri live ini. Yang mau naik atau yang mau bertanya silakan. Karena pukul 8 nanti saya akan mengantar istriku yang cantik ini untuk belanja ke pasar atau ke pajak. Jadi supir pribadi. Tugasnya hanya mengantar kemana saja. Karena saya tidak punya acara apa-apa, ya akhirnya mudah diacarakan kemana-mana karena sesungguhnya tidak punya acara. Tanya Kang, siapa yang bikin enjoy? Ya hidup yang maha enjoy. Jadi maka dari itu enjoy itu aplikasi dari sifat enjoynya Allah jais sakarepe dhewe. Apa buktinya kalau kita sudah masuk di alam enjoy, kita bingung lagi dengan kemelaratan, kita bingung lagi tidak punya uang, kita bingung lagi joko-joko harta yang kita miliki, kita bingung lagi nanti hartaku ini jatuh ke siapa, enjoy saja, wong ndak ikut punya kok. Ya tidak abangku. Bisa dipahami enjoy itu? Inikah Tuhan? Kalau Tuhan ada, manusianya harus tidak ada. Tapi kalau manusianya masih ada, ya masih ngaku jadi Tuhan. Berarti bukan Tuhan, tapi hantu. Kata orang Jawa, nrimo ing pandum. Katanya sahabat saya Dani Ahmad Dhani, hadapi dengan senyuman. Terus semua yang terjadi biar terjadi, hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja, ya kan? Semua baik-baik saja. Miskin baik, kata siapa? Kata Allah. Kaya baik, kata siapa? Kata Allah. Tapi bila setan miskin itu tidak baik, rugi itu tidak baik. Yang baik hanya kaya. Ketika sudah dikasih kaya, tenggelam di dalam kekayaannya. Berarti kaya pun juga tidak baik. Miskin kaya tidak baik bagi manusia. Dikasih miskin, tersiksa, menderita. Dikasih kaya pun juga menderita, jaga-jaga harta. Ketika manusia sombong dengan hartanya, merasa mulia dengan hartanya, ya kan tidak baik, terbakar juga. Kaya dan miskin terbakar. Kenapa? Manusianya masih membaca ayat-ayat yang di luar, yakni miskin dan kaya, tidak bisa tenang. Bisa dipahami, Kang Mas, jawabannya? Kalau Anda tidak menikmati makanan ini, cari makanan lain.
Karena kalau Anda memaksa memakan makanan ini, Anda bisa mules, Anda bisa muntah. Silakan pergi cari makanan yang Anda sukai. Karena di sini makanannya orang-orang ahli surga. Kalau orang masih duduk di dalam neraka, tidak bisa makan ini. Makan apapun yang di sini pasti jadi nanah dan jadi darah. Rano manfaati. Jadi ketimbang Anda di sini kepanasan, Mas Tono, Anda cari makanan yang sesuai hawa nafsu Anda. Kalau Anda duduk di sini, kasihan Anda terhina terus dengan menghina orang lain. Anda terhujat terus dengan menghujat orang lain. Anda sesat terus dengan menyesatkan orang lain. Carilah makanan yang enak buat Anda. Kang Bolodewi, Kang Mas dalang apa kuasa atas wayangnya? Contoh wayang begini. Dan contoh dalang begini. Anda punya apa? Anda punya mobil wayang Anda. Anda punya kereta atau motor wayang Anda. Anda punya uang wayang Anda. Anda punya HP wayang Anda. Silakan Anda memainkan HP Anda dengan selera Anda. Mau lihat apa? Lihat kebaikan di HP ada. Lihat keburukan di HP ada. Kenapa? HP adalah wayang Anda. Sesuka hati Anda memakai HP Anda. Itulah wayang dan dalang. Jadi apa yang Anda punya itu semuanya bermakmum pada Anda. Mau jadikan apa-apa yang Anda punya. Apakah yang Anda punya itu tidak satu dengan Anda? Satu. Kalau tidak satu, Anda tak akan bisa memiliki apa-apa. Jadi kalau Anda tidak menyatu dengan HP, Anda tak akan pernah bersama HP. Maka dari itu HP dan ada satu. Di dalam satu keadaan. Tidak ada HP itu bisa jalan-jalan sendiri. Tidak ada uang itu jalan-jalan sendiri bila bukan Anda yang nyetir HP dan yang nyetir uang itu. Itulah yang dimaksud dalang dan wayang satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Tuhan adalah satu. Maknanya raono bedane. Bila Anda masih membeda-bedakan Tuhan, berarti Anda masih jadi Tuhan. Lanjut pertanyaannya, bisa dipahami ya? Kurang 5 menit. Intinya orang-orang yang menghujat-hujat, orang yang menyalah-nyalahkan, orang yang mensesat-sesatkan, orang yang mengkafir-kafirkan, itu mereka tidak sadar telah menyakiti, menyiksa dirinya sendiri. Sehingga ia menyiksa orang lain. Kenapa? Dirinya sendiri tersiksa, terbakar. Sehingga suka melempar-lempar api kepada orang lain. Karena dirinya api, yakni setan. Jadi kita enjoy saja dilempar api, makan api itu. Kenapa? Api itu tidak membahayakan kita. Karena lemparan ahli neraka tak akan pernah sampai kepada ahli surga. Ya tidak? Jadi kajian di YouTube Uripe Allah ini membuat manusia tambah dewasa. Membuat manusia tambah rahmatan lil alamin. Rahman Rohim, menambah manusia berkasih sayang. Jadi jangan lama-lama kau siksa dirimu. Capek. Kamu selalu disiksa dengan orang lain. Karena dirimu tidak menghadap dirimu. Yang dihadap hanya orang lain. Karena dirimu tidak menghadap kitab-kitab dan ayat-ayatmu. Kau hanya yakin kepada kitab orang lain. Kitab zaman dulu lagi. Karcisnya dibawa-bawa terus kemana-mana. Tidak diberikan kepada petugas karcisnya. Ia tidak bisa menonton pagelaran Tuhan.
Kira-kira bisa dipahami? Kita bermain TikTokan pun juga kita membawa karcis. Kalau kita pegang sendiri karcisnya, kita membawa TikTok ini ya pasti kepada api-api neraka, sukanya berdebat, suka menjas orang lain, suka menghina orang lain. Tidak terasa, tidak sadar bahwa apa yang kita keluarkan, ya itulah diri kita. Ketika kita menghina orang lain, ya berarti kita sendiri sudah terhina, sehingga menghina orang lain. Begitu kok tidak sadar. Maka dari itu, ambil kaca, pandang siapa dirimu, siapa diriku, anjing atau malaikat. Kalau kita masih menggonggong, berarti kita suka menyalahkan orang lain. Itulah yang dimaksud anjing menggonggong. Kita suka menyesatkan orang lain, ya itulah anjing menggonggong. Kita suka menghina orang lain, merendahkan orang lain, menghujat orang lain, ya itulah semua gonggongan-gonggongan anjing. Bagi yang digonggong, bagi Anda yang digonggong, yang disesatkan, Anda yang dihina, Anda enjoy saja karena Anda bukan anjing. Jadi tidak abangku. Kalau Anda marah berarti sama-sama anjingnya. Huk 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 huk. Perang sama-sama menggonggongnya. Guro ya abang-abangku. Tapi meskipun guro itu kan masuk di akal. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah hawa nafsunya, maka ia derajatnya tidak lebih tinggi daripada binatang ternak. Ya itulah kita. Kita selama ini pelihara anjing, najis. Tapi kita melihat anjing yang di luar dinajis-najiskan. Padahal anjing yang di luar itu suci. Anjing yang di dalam inilah yang najis. Ketika kita masih pelihara anjing, hawa nafsu yang di dalam diri kita, sholatnya ikut najis. Ia tidak Bunda Jum. Selamat hadir Bunda Jum. Ketika kita masih melihat orang lain, kita najis, pasti salah pandang melihat orang lain. Kenapa? Karena kita penuh dengan kenajisan, masih pelihara anjing. Tapi melihat orang yang pelihara anjing yang di luar itu mencemooh, wah pelihara anjing. Padahal diri kita selama ini pelihara anjing tapi tidak terasa. Ada pertanyaan ini, Panji Hitam, apa aja adab-adab tafakur? Terima kasih kiriman-kirimannya, like-like-nya itulah tanda bahwa Anda paham, tanda bahwa hati Anda kaya, bahwa hati Anda sudah luas, seluas alam semesta. Terima kasih kiriman-kirimannya. Apa aja adab-adab tafakur? Maknanya, pertanyaannya simpelnya begini. Bagaimana cara mempraktekkan apa yang ada di dalam kajian YouTube Uripi Allah? Ya kan Mas, intinya kan di situ. Bagaimana caranya untuk mengaplikasikan? Caranya mudah. Jangan bertafakur. Caranya mudah. Jangan mempraktekkan. Biar Allah yang bertafakur pada kita. Enak kan? Kalau kita yang bertafakur pada Allah, hayal. Tapi kalau Allah yang bertafakur pada kita, nyata. Jadi enjoy saja. Rosa praktek, biar Tuhan yang praktek. Kita hanya menonton pagelaran. Kita bukan yang bergelar, tapi kita yang menonton pagelaran. Terima kasih gift-giftnya. Semoga Allah menggantinya dengan gift yang dengan hadiah atau dengan rezeki yang abadi, yang mana tidak akan membuat miskin Anda lagi. Gantinya apa? Kepahaman, memahami apa yang Anda punya saat ini, keluarkan, cuci bersihlah. Supaya apa? Supaya rezeki-rezeki yang datang setelah Anda disucikan, rezeki yang barokah, rezeki yang menyelamatkan, bukan rezeki yang mensesatkan. Ayo keluarkan semua,
kotoran-kotoran hati Anda. Supaya apa? Supaya bersih, diganti rezeki yang lebih azim, yang lebih nikmat. Apa? Kepahaman. Kalau kita masih merasa punya kepemilikan, selamanya kita lengket, itulah yang dimaksud Malik al-Malik, merasa memiliki. Jadi adab-adabnya untuk tafakur, jangan susah-susah bertafakur. Enjoy saja, Allah yang bertafakur pada kita. Oh, ini ada pertanyaan. Kok bisanya Allah yang bertafakur? Iyalah, yang mewujudkan kita siapa? Allah. Berarti Allah yang bertafakur pada kita, bukan kita yang bertafakur pada Allah. Berarti Allah yang butuh kita, bukan kita yang butuh Allah. Kita mah enjoy saja, ya tidak abang? Maka dari itu kalau memang ini bukan makanan Anda, kunyah pelan-pelan, diam dan pahami. Tanpa ada pemberontakan dalam hati Anda. Kalau memang Anda ingin menikmati makanan yang ada di YouTube Uripe Allah ini, nikmati pelan-pelan, jangan banyak-banyak, nanti keselak, muntah, nanti akhirnya tidak kuat dengan makanannya, akhirnya menggonggong terus, jadi anjing terus. Maka dari itu bersihkan yang ada di dalam dada kita, maka kita akan bisa menampung alam semesta. Kang Bolodewe, dalang, wayang dan penonton apakah sama? Enjoy saja. Anda jadi Tuhan, enjoy saja. Anda jadi wayang, enjoy saja. Anda jadi penonton, enjoy saja. Pokoknya enjoy. Inilah ajaran-ajaran yang dicari-cari oleh manusia, meskipun lewat metode-metode yang bulat. Apapun agama Anda, keyakinan Anda, langsung jalan tolnya enjoy. Karena enjoy, tenang, bahagia, itulah yang dicari-cari seluruh manusia. Agar tidak tergelincir di dalam kesesatan di dalam kehidupan ini, agar tidak tergelincir memandang orang lain, maka manusia wajib kembali kepada panggung sandiwara, masuk gedung bioskop, enjoy wae, nonton tontonan sambil ngopi, ngerokok dan makan popcorn. Alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira bisa dipahami ya? Oh, waktunya sudah jam 8:05. Berarti waktu kita sudah terbatasi. Jam 8 kita melakukan kegiatan kita. Alhamdulillah, bagi yang tercerahkan, terima kasih. Semoga tetap menyimak dan mengulang-ulang kaji di Uripe Allah. Nanti kajian ini saya unggah di YouTube Uripe Allah agar bisa disimak ulang-ulang. Anda sekali menyimak, merasakan satu butir nikmatnya, disimak lagi, diulang lagi, merasakan 2 butir permatanya, disimak lagi, tambah 3 butir, disimak lagi. Pokoknya semakin Anda ulang-ulang, Anda semakin menikmati, semakin paham, tidak belenger. Kalau kita mengulang-ulang makanan yang syariat, yang belenger, kewareken, mabuk, muntah. Tapi kalau ketuhanan, kalau di surga tidak ada muntah, tambah banyak makan, tambah nikmat, tambah mengulang-ulang kaji, tambah enak, tambah nikmat, tidak bisa muntah. Tapi kalau makanan dunia bisa muntah, coba Anda makan sebanyak-banyaknya, muntah, tidak bisa menikmati, malah menyesakkan dada dan menyakitkan. Tapi kalau ahli surga, makan sebanyak apapun, maknanya mengulang-ulang kaji di Uripe Allah sebanyak apapun, malah tambah nikmat. Semakin diulang tambah nikmat.
Tidak tambah menyesakkan dada, tapi tambah meluaskan dada. Itulah ahli surga itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kuncinya enjoy. Enjoy saja. Jadi bila kajian di Enjoy Saja ini atau kajian di YouTube Uripe Allah ini membawa dampak semangat Anda di dalam kehidupan ini, Anda wajib meng-share, Anda wajib membagikan video YouTube Uripe Allah kepada orang lain. Karena Anda sudah menikmati, berbagilah kepada orang lain agar sama-sama bisa menikmati. Agar apa? Agar NKRI ini, agar Indonesia ini aman, makmur, sentosa, isinya meskipun berbeda-beda tapi saling menghormati, indah di dalam perbedaan itu. Itulah tujuan di YouTube Uripe Allah ini, agar Indonesia ini bersatu padu di dalam perbedaan-perbedaan tapi tetap satu padu, tapi tetap kasih sayang, indah di dalam bernegara, indah di dalam beragama. Jangan kita membawa-bawa agama. Kenapa? Bawalah iman. Kalau kita menonjol-nonjolkan baju, maka ada orang lain yang tersakiti, ada orang lain yang tersinggung. Tapi kalau kita bawa cinta kasih, bahwa Rahman Rohim, bahwa rahmatan lil alamin, maka kita meskipun beda, tapi kita kumpul di dalam keindahan. Sudah tidak ada bedanya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabarkan YouTube Uripe Allah ini kepada yang lain, agar Anda bertambah berkahnya, bertambah pahamnya, bertambah nikmatnya, bertambah enjoynya di dalam kehidupan ini kalau Anda mau berbagi. Tapi kalau Anda bakhil, pelit untuk berbagi, Anda tidak akan pernah menikmati kajian Uripe Allah. Karena Anda takut ada yang menyaingi. Jadi kabarkanlah YouTube Uripe Allah ini lewat grup-grup WA. Meskipun mereka menolak atau menerima, kita tidak bisa berkuasa atas diterima dan ditolaknya. Itu urusan Allah. Kita hanya diutus menyampaikan kebahagiaan, menyampaikan jalan keselamatan. Jadi kalau kita sudah sampaikan, ada orang yang menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita mah enjoy saja. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.